Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'adadna likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin rahimakumullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab sahih beliau berdua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-syuhada khamsah." Orang-orang yang syahid itu 5. Yang pertama adalah al-mat'um wal mabtum. Yang kedua, yang ketiga al-ghariq. Yang keempat sahibul hadam. Yang kelima wasyahidu fi sabilillah. Al-mat'um wal mabtum wal ghariq wa sahibul hadam wasyahidu fi sabilillah. Hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan orang-orang yang syahid itu 5. Yang pertama mat'un, orang yang terkena wabah, meninggal karena ditimpa oleh wabah. Nah, kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna asy-syuhada fikum?" Apa-apa saja penyebab kematian yang kalian hitung sebagai orang-orang yang syahid yang terkena oleh penyebab itu? Qalu, apa jawaban dari para sahabat? Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dialah syahid. Qala, kata Nabi, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau demikian adanya, tentu sangat sedikit orang-orang yang syahid di kalangan umatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Faman ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang-orang yang syahid tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi at-ta'un fahuwa syahid." Ila akhir al-hadis. Siapa yang terbunuh di jalan Allah atau siapa yang mati di jalan Allah, dia syahid. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan wabah, bahwa syahid, orang itu syahid, sampai ke akhir hadis. Nah, ini adalah dalil yang sahih yang mengatakan bahwa orang yang meninggal karena terkena wabah adalah syahid. Mereka termasuk kelompok para syuhada. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah yang juga telah saya sampaikan, bahwa siapa saja yang bersabar yamkuthu fi baladi, dalam riwayat Imam Ahmad, fi baiti sabiran muhtasiba, siapa saja yang dalam keadaan wabah menetap di negeri, dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam rumahnya dalam keadaan sabar dan berharap pahala, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala ajr syahid, pahala orang yang syahid. Nah, karena itu benar apa yang disampaikan dalam fatwa-fatwa ulama, dalam kajian-kajian, bahwa orang-orang yang meninggal
dalam keadaan beriman, bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal karena wabah ini adalah orang-orang yang syahid. Para ulama mengelompokkannya kepada syahidul akhirah. Di dunia dia diselenggarakan seperti orang yang meninggal biasa, dikafani dan sebagainya, diselenggarakan. Nah, namun di akhirat dia akan termasuk kelompok orang-orang yang syahid. Nah, kalau demikian adanya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita punya hak? Apakah kita tidak malu untuk menolak pula pemakaman, penguburan mereka di tengah-tengah kita? Kalau yang dikhawatirkan adalah penyebaran atau penularan wabah tersebut, kan sudah ada jaminan dari pihak-pihak yang berwenang untuk tidak terjadi penyebaran itu. Dengan apa? Dengan tidak ikutnya keluarga, masyarakat untuk menyelenggarakannya. Biar diselenggarakan oleh pihak medis dengan peralatan yang cukup, perlindungan diri yang cukup. Semua itu telah menjadi aturan yang dijalankan di dalam penyelenggaraan jenazah orang-orang yang meninggal wafat karena COVID ini. Karena itu saya himbau masyarakat, jangan terlalu berlebihan pula. Ketakutan tidak boleh membuat kita bergerak melampaui batas-batas syarak. Kita patuhi tuntunan syariat. Kita jalankan sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama yang telah menggali dan mengkaji persoalan ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit agar segera sembuh, sehat, dan yang wafat agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang syahid. Dan kita doakan juga para medis kita, tenaga-tenaga kesehatan kita, saudara-saudara kita yang berjuang untuk mengantisipasi wabah ini, karena mereka telah mengorbankan banyak hal yang mungkin tidak akan sanggup kalau itu tiba pada diri kita. Tapi mereka jalani itu dengan komitmen, mereka jalani dengan penuh pengorbanan. Daripada kita mengambil sikap yang aneh-aneh di luar petunjuk syariat, mari kita tingkatkan ibadah di dalam masa-masa kita menetap di rumah ini. Kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab dan kita pergunakan hari-hari kita ini dengan meningkatkan ibadah kita, sehingga ketika kita disuruh berada di dalam rumah, kita tetap menyambung, bahkan semakin memperkuat silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita yakin Allah yang mengizinkan bala ini turun, dan tentu Ia pula lah yang maha mampu untuk mengangkatnya. Semoga dengan ketundukan kita kepada tuntunan syariatnya, kepatuhan kita kepada anjuran dan tuntunan yang berikan, nasihat yang diberikan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita sambut Ramadan dengan ceria, dengan senyum, dan kita bisa menikmati keutamaan bulan Ramadan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Semoga ini menjadi renungan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.